Pertanyaan ringan itu. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur etik netes, tek, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya nggak akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu lah. Harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu. Data sejarah tanah BPN, ya kan? Kita kan nggak tahu itu sejarah tanahnya. Kalau udah kayak begitu, dua kemungkinan, Bapak kehilangan atau mau negosiasi. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin. Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik, Pak. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zong juga, maka di 4-5 hal yang saya ingin jelaskan. PIK 2 itu apa sih? Yang kedua, aturan apa yang menyebabkan kezoliman dan ketidakadilan prakteknya di ini, supaya kita ahli-ahli teori, saya praktek saja, fakta lapangannya seperti apa, dan apa yang akan terjadi ke depan. Saya menyatakan PSN PIK 2 itu adalah praktek oligarki yang sangat nyata dan berlangsung sempurna apabila kita tidak ada yang turun. Saya turun ke bawah itu betul-betul hambatannya tidak ketulungan. Setiap orang yang saya foto dengan saya itu pasti besoknya akan dipanggil oleh aparat. Ya. Jadi saya turun, nah kemarin saya turun lagi naik motor, saya ditelepon orang, Pak, saya minta Bapak jangan turun, Bapak lagi diincar. Udah kayak begitu sekarang. Jadi itu wilayah preman di 9 kecamatan. Itu sudah nggak ada pemerintah. Jadi maksud saya, ada wilayah yang pemerintah sudah nggak ada. Itu adalah wilayah PSN PIK 2. Wilayah PSN PIK 2 itu kan ditulis hanya 1.700 hektar. Menjadi 2.800. Tapi faktanya semua wilayah di 9 kecamatan itu terpampang semua PIK 2. Bukan wilayah yang disebutkan. Nah, 9 kecamatan tuh mulai dari Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sukajadi, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, itu 8 kecamatan adalah Kabupaten Tangerang. Tambah kampungnya Ma'ruf Amin itu Tanara, itu masuk, tapi Ma'ruf Amin pun diam. Coba bayangkan seorang wakil presiden kampungnya mau digusur rakyatnya, dia diam. Berarti siapa yang di atasnya? Kan clear sekali itu. Kampungnya Ma'ruf Amin, Tanara itu, saya kemarin ke sana, itu ditawar hanya Rp30.000 per meter. Sawah tambak, itu kampungnya Ma'ruf Amin.
Bapak dan Ibu bisa bayangkan sebangsa dan setanah air, kampung wakil presiden tidak bisa berteriak melawan oligarki. Itu praktik, Pak. Jadi, nah, orang boleh menyatakan ada pengacara besar misalkan saya Didu bohong, saya punya rekamannya semua itu. Jadi jangan menganggap saya bohong. Ada menyatakan bahwa itu transaksi. Saya punya rekamannya, orang ini transaksi di kantor pengembang, bukan di lapangan. Notaris-notaris mereka sekarang ada di kampung-kampung mutar-mutar. Ya, notaris diturunkan ke kampung-kampung dengan menawar tanah. Tanah sekarang di Keronjo itu 52.000 rupiah, 2.000 rupiah untuk ke desa, 10.000 rupiah untuk maklar. 40. Bapak makan es krim di Pik 2, 100.000 rupiah. Sekali makan es krim 2 meter tanah. Kurang zolim apa kita? Menangis saya. Itu fakta. Nah, inilah praktek oligarki yang paling sempurna dan tertutup. Tertutup yang menariknya. Karena saya membela rakyatnya, Ketua Abdesi melaporkan saya. Melaporkan saya ke polisi. Ini negara apa? Aparat melaporkan rakyat yang membela rakyatnya. Ini negaraku. Bapak saya perintis kemerdekaan. Mendidik saya melihat perjuangan dia. Negaraku begitu. Nah, aturan apa sih yang menyebabkan Pak Amsari mereka? Bapak Alitori, nanti kita kaji. Satu, yang dilakukan itu adalah dia menetapkan wilayah itu sebagai lokasi yang seakan-akan hanya pengembang Pik 2 yang boleh beli. Itu oleh Pemda. Oke? Akhirnya tidak boleh ada transaksi apapun kecuali dengan mereka. Yang kedua dilakukan adalah izin jual beli. Tidak boleh ada jual beli di lokasi 9 kecamatan itu kecuali kepada pengembang. Lurah, desa, camat, tidak boleh ada transaksi apapun. BPN tidak boleh ada transaksi apapun. Mekanisme pembebasannya aneh. Ini masuk PSN. Biasanya kalau pembebasan pemerintah kan ada mana panitia penetapan harga. Panitia 8, panitia 9 namanya dulu. Ini tidak ada. Yang menentukan adalah aparat desa yang mendatangi dan bersama preman mendatangi rakyat. Nah, yang menariknya adalah, mohon maaf aja, ini semua di bawah, tidak ada yang berani apapun. Nah, ini ada tadi saya dapat berita, kepala desa sudah mau ditangkap karena jual tanah. Ada lagi daerah Kohot sekarang sudah mau ditangkap. Ini memang pelakunya adalah Abdesi, kemungkinan marah. Karena begini, saya datang ke lokasi, tahu-tahu ada kantor pembebasan lahan PT Kukuh Mandiri. Didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Loh, kok ada begini? Gitu kan? Terus saya ke lokasi Pik 2, PT Kukuh Mandiri. Oh, berarti Kukuh Mandiri ada Pik 2. Ya kan? Nah, sangat aneh. Nah, puncaknya adalah PSN. Puncak aturan yang dibikin. Ingat, PSN diumumkan 2 hari setelah pengumuman MK tentang kemenangan Presiden Prabowo. 2 hari. Dan kita sangat bisa menduga bahwa pelaku daripada ini adalah yang reklamasi gagal, yang ibu kota negara pelakunya juga sama, ini juga sama. Artinya kelihatannya setelah gagal di reklamasi Pantai Utara, dia pindah ke IKN Zong juga, maka dibayarlah dengan PSN Pik 2. Nah, kenapa sih mereka menunggu PSN? Coba kalau PSN itu kan ada 6 fasilitas yang akan diberikan. Satu adalah kemudahan perizinan. Itu faktanya terjadi. Yang kedua kemudahan pembiayaan. Artinya bisa minjem. Yang ketiga ada jaminan resiko termasuk resiko politik.
Kan gila ini. Jadi kalau ada nanti masuk resiko politik, maka negara yang tanggung. Yang ketiga, pembebasan anggaran gejolak sosial. Jadi kalau ada gejolak sosial, maka negara harus menyiapkan anggaran untuk, mungkin juga anggaran untuk melapor-laporkan Said Didu juga dibiayai negara kali ini. Kita nggak tahu. Nah, yang kelima adalah kemudahan penyelesaian masalah hukum di kemudian hari. Yang ketujuh, tax holiday dan bebasan pajak-pajak lagi. Itu yang terjadi. Nah, diseberangkan ke swasta. Sekarang, saya masuk ke fakta lapangan. Yang terjadi pemaksaan penjualan. Pemaksaan penjualan, bagaimana caranya? Fakta, teman-teman, Pak Samsir, ini saya berharap bapak-bapak punya waktu nanti kita ke sana hanya 2 jam dari sini untuk melihat faktanya. Gimana orang tidak menjual? Kan begini, di sana tuh kalau Anda akan menjual, dia selalu menyatakan kami tidak mau membeli kalau Bapak nggak mau. Iya, tapi kamu dikepung. Saya punya tanah di sana yang sering pakai. Saya tapi 30 tahun lalu udah punya. Sawah saya tuh nggak bisa lagi saya garap karena irigasinya sudah ditutup oleh mereka. Itu tanah Said Didu. Orang-orang lain semua menghadapi hal seperti itu. Pemaksaan penjualan. Terus mau dijual kemana? Saya akan tradisikan tidak boleh ada jual beli kecuali kepada pengembang. Nah akhirnya berapapun, luas berapapun, maka harus dijual ke mereka. Nah faktanya juga yang bertahan, dulu ada di wilayah mana laporannya harganya masih tinggi, tahu-tahu sudah dikepung dipaksa menjual dengan